Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Tes. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus bisa menghadiri salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dan menjadikan hidup kita lebih berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih melanjutkan tentang larangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zanna bihi anna lahu waladan aw syarikan. Dan barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah itu memiliki anak atau Allah itu memiliki serikat, aw anna ahadan yasfa'u indahu biduni iznihi, atau berprasangka bahwasanya seseorang itu akan mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Au anna bainahu wa baina khalqi wasa'id yarfa'una hawaijihim ilaihi. Atau siapa yang berprasangka bahwasanya di antara Allah dan di antara makhluknya itu ada perantara yang bisa menyampaikan hajat-hajat makhluknya kepada Allah. Wa annahu nasaba li imadihi awliya'a min duni yataqarrabuna bihim ilaihi. Atau berprasangka bahwasanya Allah telah menugaskan kepada salah seorang hambanya dari para walinya dari selain Allah, mereka akan bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yatawassaluna bihim ilaihi, dan bisa menyampaikan cepat sampainya kebutuhan makhluknya kepada Allah. Wa yaj'alunahum wasa'ita bainahu wa bainahum, sehingga makhluk itu menjadikan para wali ini sebagai perantara di antara Allah dan di antara makhluknya. Wa yad'unahum wa yakhawnahum wa yadunahum faqazanna bi aqbahaz-zanni wa aswa'a. Mereka memohonnya tidak kepada Allah, tapi kepada perantaranya, takut kepada mereka, berharap pun kepada mereka,
maka sungguh dia telah berbuat zon kepada Allah dengan persangkaan yang sangat buruk. Hadirin rahimakumullah, satu alinea tapi cukup banyak isinya ya. Yang pertama, wa man zanna bihi anna lahu waladan aw syarikan. Berprasangka kepada Allah kalau Allah itu memiliki anak dan juga punya syarikat. Orang itu berarti sudah berprasangka buruk kepada Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Nah, kalau Allah punya anak, ya nanti turun temurun. Siapa istrinya? Besanan dengan siapa? Dan seterusnya sampai sekarang. Maka mungkin anak cucunya banyak ya. Itu berarti apa? Dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Al-syarikan, atau Allah itu berserikat, berkorporasi, kerjasama dengan makhluknya. Yang namanya kerjasama, berserikat, itu biasanya sekufu, sepadan, kekuatannya sama, modalnya sama, semuanya sama. Kemudian diajak rembugan, nanti bagaimana model dan hasilnya, begitu ya. Nah, Allah dibegitukan, Allah ternyata punya kerjasama dengan siapapun, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah tidak mungkin, perbandingannya tidak bisa dibandingkan sama sekali antara khalik dengan makhluk. Beda makhluk dengan khalik. Au anna hadan yaswa'in biduni iznihi. Yang kedua, berprasangka bahwasanya nanti ada salah seorang yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah. Berarti pada hari kiamat ya. Tanpa izin dari Allah. Pemikiran dan pemahaman ini adalah sesat. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Syafaat itu ada. Syafaat adalah pertolongan dari Allah yang diberikan kepada makhluknya, kepada hambanya. Ada pertolongan. Kalau menunjukkan ada pertolongan, berarti makhluk itu memang membutuhkan pertolongan ketika besok hari kiamat. Tidak ada yang bisa sendiri, membutuhkan pertolongan dari Allah. Bisa jadi yang telah berbuat dosa beri syafaat, diampuni dosa-dosanya, dan berbagai jenis yang lain. Syafaat itu ada, pertolongan nanti di hari kiamat adalah bentuknya ada, tetapi semuanya adalah biiznihi, harus dengan izin dari Allah. Siapa yang akan memberikan syafaat, itu semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang berprasangka bisa seseorang nanti memberikan bantuan, pertolongan pada hari kiamat tanpa izin dari Allah, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Au anna bainahu wa baina khalqi wasa'id yarfa'una hawaijim ilaihi. Yang ketiga, berprasangka bahwasanya di antara Allah dan di antara makhluknya itu ada perantara-perantara yang bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah butuh perantara tidak? Atau kita butuh perantara apa tidak? Tidak. Kalau kita punya hajat, hawaijihim ilaihi, kita punya hajat-hajat kepada Allah, itu kita langsung mohon kepada Allah apa lewat perantaranya? Langsung. Tidak ada perantara. Jadi antara Allah dengan makhluknya nggak ada perantara. Maksudnya tidak birokratis. Mungkin begitu ya. Maaf kalau saya salah memahami ya.
Makhluk dengan Allah nggak ada birokrasinya. Hari ini saya mau minta kepada Allah, boleh nggak? Nanti malam boleh nggak? Besok 24 jam boleh nggak? Langsung minta kepada Allah, apa mintanya kepada malaikat? Atau kepada pihak lain? Langsung kepada Allah. Jadi kalau punya prasangka bahwa di antara makhluk sama Allah itu untuk menyampaikan hajat itu ada perantara, ini namanya sudah zon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk, ya. Beda dengan makhluk itu. Kalau makhluk itu birokratis. Saya mau ketemu wali kota, lewat perantara tidak? Saat ini saya cari wali kota, ketemu langsung dilayani, bisa nggak? Nggak bisa. Antri nggak? Kira-kira di list itu pertemuan saya itu hari keberapa, jam keberapa? Nunggu apa tidak? Nunggu. Itu baru tingkatannya wali kota. Gubernur mungkin lebih sibuk ya. Bisa nggak? Saya sekarang ngapain ketemu gubernur, pokoknya datang ketemu ngomong. Baru ngomong saja, baru ngomong ya. Baru ngomong, belum menyampaikan hajat saya. Belum saya meminta hajat saya dikabulkan. Bisa tidak? Tidak bisa. Prosedural. Oh, lewat ngisi buku tamu dulu. Nanti dijadwalkan kapan, bisa apa tidak. Sudah dijadwalkan, datang, kadang tidak bisa, nggak bisa ketemu. Kenapa? Acara mendadak. Ada yang lebih penting. Ya apa tidak? Itu baru satu orang. Coba. Kalau satu provinsi, coba bisa nggak? Satu provinsi ketemu dengan gubernur, waktunya sama, menyampaikan hajatnya sama. Bisa tidak? Kenapa? Itulah perbedaan makhluk dengan kholik. Kalau makhluk itu terbatas, harus pakai prosedur, ketemunya satu-satu begitu. Waktunya juga dibatasi itu. Kira-kira Allah dibatasi nggak waktunya? Padahal fil ard ini jumlah manusia itu berapa miliar? Nggak usah jauh-jauh, Trogosari saja itu. Trogosari ada berapa warganya? Taruhlah 1000 ya, 1000 aja dikit. 1000 itu. Orang 1000 itu mau nyampaikan hajatnya kepada Allah, bisa bareng-bareng apa tidak? Dilayani oleh Allah tidak? Apa gantian? Tunggu 1 menit si fulan, menit berikutnya si fulan, si fulan. Jadi Trogosari menyampaikan hajat kepada Allah, nunggu menit ke 1000. Begitu tidak? Tidak. Itulah yang namanya Allah 24 jam dilayani, permintaannya apapun, tidak usah lewat perantara, langsung bilang sama Allah. Nanti pulang sampai rumah ngadu sama Allah, langsung ngadu sama Allah. Dilayani oleh Allah. Didengarkan nggak oleh Allah? Dikabulkan tidak? Insya Allah dikabulkan. Enggak dikabulkan, sudah berpahala. Kenapa? Kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyampaikan hajat, yarfa'una hawaijihim ilaihi, untuk menyampaikan hajat agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Langsung saja minta kepada Allah ya. Nah, tidak usah lewat ajudannya gitu ya. Karena Allah nggak punya ajudan ya. Allah nggak punya ajudan. Atau wa anna nasbali badi auliya min dunihi yataqarrabuna bihim ilaihi. Atau berprasangka Allah telah menugaskan hambanya yang bisa jadi perantara agar mereka bisa yataqarrabuna bihim ilaihi, agar makhluknya bisa lebih dekat kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara apa tidak? Tidak. Saya baca Al-Quran,
Udah baca aja, Allah dengarkan kok. Kita ibadah apa, udah laksanakan saja. Ini namanya apa? Bahwa Allah memang tidak ada wasaid yarfa'u bihawa ijihim ilaihi, tidak ada perantara. Maka seluruh makhluk adalah sama. Silahkan menyampaikan hajatnya kepada Allah secara langsung itu. Wa yatawassaluna bihim ilahi, atau menyambung. Caranya menyambung makhluk dengan Allah itu tidak ada perantara. Caranya nyambung. Caranya silah itu apa ya? Nyambung silaturahim itu nyambung kasih sayang ya. Jadi kalau mau nyambung silah kepada Allah tidak usah pakai perantara, udah langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alunahum wasita bainahu wa bainahum, dan mereka justru malah akhirnya menjadikan perantara ini lebih dibutuhkan daripada Allah. Akhirnya mintanya kepada perantara, takutnya kepada mereka, berharap kepada mereka, faqazana bi abhazani wa aswahu. Ini nama sudah berprasangka buruk kepada Allah. Maka kalau punya hajat, punya apapun, langsung kepada Allah. Tidak usah ada perantara-perantara yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Wa man zanna bihi annahu yanalu ma inda bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi kama yanalu bi ta'ati wa taqarrub ilaihi faqazanna bihi khilafin hikmati wa khilafi mawjubi asma'ihi wa sifatihi wa huwa min dhannis su'. Dan barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah itu akan memberikan sesuatu kepada hambanya, atau hambanya nanti akan mendapatkan sesuatu di sisi Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan cara menyelisihi Allah. Itu sudah berprasangka buruk kepada Allah. Untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah bukan dengan cara bimaksiatihi wa mukhalafatihi, bukan dengan cara bermaksiat dan menyelisih atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya mendapatkan apa yang ada di Allah itu dengan beribadah, dengan taat, melaksanakan perintah Allah, bukan dengan cara maksiat. Apapun bentuknya, kalau ingin mendapatkan apa yang sisi Allah, tidak boleh dengan cara yang diharamkan. Tidak boleh dengan cara-cara yang batil. Harus dengan cara yang benar. Kalau ada yang berprasangka bisa mendapatkan sesuatu, tapi dengan caranya bermaksiat dan menyelisih Allah, maka orang itu telah berprasangka kepada Allah. Sebagaimana mendapatkannya sesuatu dari sisi Allah dengan cara taat kepada Allah, dengan cara taqarrub kepada Allah, ini disamakan. Caranya mendapatkan sesuatu dari Allah ini dengan cara maksiat atau dengan cara taat sama. Sama-sama akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini namanya sudah berprasangka buruk kepada Allah. Berarti antara maksiat dan taat itu dianggap sama. Yang dengan cara maksiat juga akan mendapatkan, dengan cara taat juga akan mendapatkannya. Ini bertentangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Faqazana fi lawhimati wa khilafi mawjibi asma'i wa sifatihi wa huwa min zanis su'i. Bertentangan dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah, bertentangan dengan sesuatu yang pasti dimiliki oleh asma dan sifatnya Allah, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ada asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah itu menjelaskan bagaimana nama dan sifat yang dimiliki Allah berbeda-beda.
maka tidak bisa disamakan. Sehingga orang yang berpikiran untuk mendapatkan sesuatu dengan cara maksiat itu sama, boleh dengan ketaatan kepada Allah, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Nggih, engko Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Ya. Rasul adalah utusan Allah. Ya. Rasulullah artinya utusan Allah. Allah menurunkan kitab tidak mungkin tanpa utusan. Allah pasti dengan kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, maka Allah menurunkan, mendampingi kitab itu dengan seorang rasul untuk menjelaskan isi ajaran Allah, untuk menjelaskan isi dalam kitabnya. Untuk belajar tentang Islam kita harus melalui orang lain, gitu ya. Tidak bisa tanpa orang. Tahu-tahu kita bisa sendiri. Kita baca kitab lewat orang lain enggak ini? Lewat orang lain. Kita belajar sholat, bisa enggak tahu-tahu sendiri bisa sholat? Enggak bisa. Maka tidak boleh dengan ra'yu, dengan nafsu, tidak diperbolehkan. Itu dalam hal urusan ilmu. Tapi dalam urusan hajat, dalam urusan berdoa, langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lewat Nabi Muhammad. Langsung kepada Allah. Tidak perlu lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Satu, kita diperintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah, tidak lewat Muhammad. Kalau kita berdoa Muhammad, itu adalah perintah untuk bersolawat. Bersolawat kepada beliau. Sampaikan solawat sebanyak-banyaknya. Nanti solawat akan kembali kepada kita semuanya. Kesejahteraan akan kembali kepada kita semuanya. Tetapi kita berdoanya tidak kepada Rasul. Kita tidak disuruh berdoa kepada Rasul. Kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul masih hidup, kita boleh minta didoakan. Atau kita boleh minta didoakan kepada tetangga kita, teman kita, ustadz kita, kiai kita, sahabat kita, boleh, ya, boleh minta doakan. Biasanya kan kalau misalnya seseorang mau punya mau ujian atau apa ya, biasanya kan kita minta tolong tetangga ya, buat syukuran lah, dikirim kepada tetangganya sambil didoakan gitu ya, itu diperbolehkan. Kita minta didoakan. Nah, tetapi yang mendoakan juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat tadi juga belum jelas surat apa ayat berapa ya? Kalau Anisa terakhir, Al-Imran terakhir. Ya ayyuhallazina asbiru wasabiru itu ya. Ya. Itu perintah untuk isbiru wasabiru warabitu itu ya, untuk bersabar dan menguatkan kesabarannya, dan robitu berjaga-jaga. Ya nanti kalau nanti ayatnya jelas bisa kita jelaskan ya. Seperti dulu Pak Torik menanyakan ayat ya. Nanti saya lihat surat apa ayat berapa ya. Tapi kalau tidak jelas ya ayat berapa, kita tidak bisa menjelaskan maksudnya. Gimana?
hamba yang memohon padaku. Syaratnya harus memiliki perintahku dan beriman padaku. Ya, kalau dalam menggunakan pendekatan ilmu sorof ya atau nahwu, ud'uni astajib lakum, itu komunikasi antara pihak satu dengan pihak kedua. Ud'uni, kata Allah, kamu minta kepada saya, astajib lakum, saya akan mengabulkan permohonan kamu. Nah, itu menunjukkan dekat apa jauh? Sangat dekat, karena komunikasinya pihak satu dengan pihak kedua. Kalau dalam bahasa Indonesia kan orang pertama dengan orang kedua. Kalau orang ketiga kan dia, ya. Orang pertama adalah saya atau kami. Orang kedua adalah kamu atau kalian. Orang ketiga adalah dia atau mereka. Nah, kalimat ud'uni astajib lakum itu antara pihak satu dan pihak kedua. Pihak pertama siapa? Allah. Pihak kedua kita. Ya, maksudnya yang berdoa. Nah, ini menunjukkan kedekatan. Bahkan di TikTok itu kan fa inni qarib. Ya, saya itu sesungguhnya adalah dekat. Sehingga dalam menyampaikan hawa ijihim ilaihi, hajat-hajat makhluknya kepada Allah, maka tanpa adanya wasaid atau wasilah atau perantara, maka langsunglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut ya. Wa man zanna bihi annahu idza taraka syai'an min ajlihi lam ya'udihi khairan minhu aw man fa'ala syai'an li ajli lam yu'tihi afdalu minhu faqad zanna bihi zannasu. Dan barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah itu meninggalkan sesuatu dari pahalanya tanpa menggantikan kebaikan darinya. Dan barang siapa yang melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan pahalanya, lalu Allah tidak memberikan dengan pahala yang terbaik, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ini yang pertama, maksudnya begini. Allah tidak mungkin meninggalkan seseorang yang beribadah dengan kebaikan. Allah tidak mungkin meninggalkan orang yang berbuat baik tidak diganti kebaikannya dengan yang lebih baik. Hamba Allah ketika dia berbuat sesuatu, maka tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Allah akan memberi sesuai dengan apa yang ia lakukannya. Orang yang berprasangka bahwa Allah akan meninggalkan dan Allah tidak akan mengganti kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat kebajikan, Allah akan memberikan gantinya. Siapa yang berinfak, Allah akan ganti uangnya. Siapa yang bersedekah, Allah akan ganti. Orang yang berpikiran Allah akan meninggalkan orang itu, Allah tidak memberikan ganti atas kebaikannya, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang dilakukan, Allah tidak mungkin meninggalkannya dan Allah tidak mungkin tidak menggantinya. Atau
Seseorang yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, kemudian Allah tidak memberinya dengan sebaik-baik pemberian. Orang yang beribadah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, pasti Allah akan memberikan ganjaran. Allah pasti akan memberikan pahala. Sehingga orang yang berprasangka bahwa orang yang berbuat sesuatu untuk mengharapkan pahala dari Allah, kemudian Allah tidak mungkin akan memberi pahala yang terbaik, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga orang yang beribadah, orang yang beramal tidak usah khawatir dengan amalnya. Orang yang berbuat kebajikan tidak usah khawatir dengan kebajikannya. Tidak mungkin Allah lalai, atau tidak mungkin pahalanya akan tertukar dengan orang lain. Kira-kira pahala bisa tukar dengan yang lain enggak? Kita sholat di sini, ya, bersama-sama. Pahalanya kira-kira beda-beda enggak? Beda-beda pahalanya. Yang pertama sholat, tapi sebelumnya dia kumandangkan adzan. Yang hadir 100. Yang hadir 100. Maka dia dapat pahala tambahan selain pahala sholat berjamaahnya, pahala yang hadir di masjid itu tanpa mengurangi hak masing-masing yang sholat berjamaah. Kira-kira akan tertukar enggak? Enggak kan? Kalau sandal tertukar ya. Kalau sandal tertukar itu, pahala enggak mungkin tertukar. Karena apa? Allah tidak mungkin meninggalkannya. Coba, inilah perbedaan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin tertukar. Allah mengawasi semuanya. Yang namanya Basir, Al-Basir, itu Allah memperhatikan semuanya. Coba. Bahkan pada pertemuan yang lalu itu, yang namanya harokat dan af'al manusia seluruhnya diperhatikan oleh Allah. Harokat itu adalah gerak-geriknya. Coba. Gerak-gerik makhluknya itu diperhatikan oleh Allah. Apalagi af'alnya, apalagi perbuatannya. Gerak-gerik saja sudah diperhatikan. Nah, dalam sebuah riwayat ketika Nabi Yahya bin Zakaria menyampaikan pesan Allah kepada kaum Bani Israel, salah satunya adalah agar kalian melaksanakan sholat. Maka ketika sholat, lakukanlah dengan benar. Jangan menoleh. Kalau sudah menoleh, maka ditinggalkan oleh Allah. Bahasanya begitu, coba. Kalau sholat kita sudah Allahu Akbar, kalau sudah menoleh yang lain, baik sudah tidak khusyuk lagi, tinggalkan oleh Allah itu. Itu jumlahnya sejagat raya ini yang sholat berapa kok Allah bisa meninggalkan mana yang menoleh, mana yang masih bisa ya nggak khusyuk ya, masih fokus lah gitu ya. Masih bisa fokus, nggak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Semuanya bisa sholat 24 jam ya, enggak liburnya kan, ada liburnya orang sholat itu 24 jam. Allah sampai melihat setiap makhluknya yang sholat. Kalau udah sholatnya melengos, tinggalkan oleh Allah. Ini namanya Basir. Allah memang maha memperhatikan, melihatnya detail sampai ke sana. Itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh berprasangka perbuatan itu akan ditinggalkan oleh Allah. Berarti dikandung maksud dalam beribadah semangat tidak usah karena orang lain. Kalau toh nggak ada orang lain yang mengetahui, Allah mengetahui tidak? Ya sudah, tetap semangat. Kenapa kadang kita banyak yang melaksanakan kita semangat, tapi kalau tidak ada yang melaksanakan ora semangat? Kadang gitu nggak Pak? Kalau saya gitu Bu,
Kalau temennya banyak, saya semangat, Bu. Kalau sendirian, alah dewean ora sing weruh. Gitu ya, Bu ya. Nah, kalau ibu tidak ya. Kalau saya gitu, Bu, semangat itu. Saya ngaji kalau banyak yang ngaji saya semangat. Kalau enggak ada ya ora semangat. Ini enggak boleh ya, enggak boleh. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Karena apa? Diperhatikan seluruh yang kita lakukan ini. Wa man dzanna bihi annahu yaghabu ala abdihi wa yu'aqibuhu wa yuharrimuhu bi jaramin wala sababin minal abdi illa bi mujarradil masyiati wa mahaddil iradati faqazanna bi zannasu. Dan barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah itu yaghdab, yaghdab itu apa? Marah. Allah itu marah kepada hambanya, Allah menghukum hambanya, Allah kemudian mengharamkan surga baginya tanpa alasan yang jelas dari hambanya, kecuali karena apa? Bimujaradil masyi'ah, murni kehendak Allah. Wong Allah pengin no. Allah pengin. Nah, sakarepe Allah to. Maksudnya semaunya Allah. Siapa yang berpikiran bahwa semaunya Allah, bahasa semaunya bahasa negatif ya. Bahasa negatif, sakarepe dhewe itu. Betul, Bu ya. Allah kok sakarepe dhewe, bahasa saya gitu ya. Bisa dipahami enggak? Tanpa sebab. Tanpa sebab Allah itu sakarepe dhewe marah kepada hambanya, menghukum kepada hambanya, mengharamkan kepada surga tanpa ada sebab dari seorang hamba, orang itu telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahadil iradati, dia itu ya murni. Ya tadi memang pas ya, kalau bahasa ibu pasti sakarepe dhewe pas ya. Faqazana bi zannasu, itu namanya sudah berprasangka kepada Allah. Allah itu berkehendak karena ada sebabnya. Walaupun Allah itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, kehendaknya tidak dipengaruhi oleh siapapun, tapi Allah tidak mungkin semaunya sendiri. Tidak mungkin Allah sakarepe dhewe. Allah itu berkehendak karena ada sebab atas hambanya. Allah marah kepada hambanya, ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Beda dengan saya. Pulang rumah marah-marah. Kenapa? Lo keluarga nggak ada salahnya saya marah-marah di rumah. Itu manusia begitu tidak? Kadang gitu ya, Bu. Masalah di luar kok. Tahu sampai rumah anak dimarahi, keluarga dimarahi. Lo kan keluarga bingung, ini ada apa? Apa Allah kira-kira begitu? Tidak mungkin. Kalau Allah ghadab, itu pasti ada sebabnya. Nah, kalau Allah murka, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Allah murka sakarepe dhewe. Nah, kira bisa dipahami enggak? Nah, itulah yang dimiliki. Padahal Allah itu berkuasa, berkehendak, tidak ada yang mempengaruhinya. Tapi itulah kemahakuasaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau misalkan makhluknya marah-marah itu karena nafsu, maka tidak mungkin Allah marah karena nafsunya. Tapi karena bi ilmihi wa hikmatihi, karena ilmu pengetahuan yang dimiliki dan hikmah yang dimiliki, maka Allah bisa yaghdab, bisa masyiah, bisa berkehendak. Tetapi apa? Bukan tanpa sebab. Sehingga kita kalau kena marah dari Allah, ada sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab.
Kalau ada bencana itu bentuk kemarahan Allah bukan? Bentuk kemarahan bukan, Bu? Kira-kira kalau ada bencana ada sebabnya enggak? Pasti. Pasti tidak mungkin Allah murka, marah tanpa ada sebab. Pasti ada sebabnya. Maka yang dinamakan berbuat kerusakan itu adalah bil maksiat. Yang namanya berbuat kerusakan di muka bumi ini biasanya orang menilainya kan ada secara fisik saja ya. Karena ada lempengan, ada batu, ada apa kayak gitu ya. Kalau dalam kitab-kitab dalam tafsir itu yang namanya berbuat kerusakan di muka bumi adalah dengan maksiat, dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka apabila Allah marah, murka, berarti apa? Mesti ada sebab hamba itu berbuat sesuatu yang menyebabkan murkanya atau marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi marahnya Allah bukan karena nafsu ya. Kalau saya itu marahnya karena nafsu. Nah, tapi karena nafsu dan karena tidak ada pengetahuan. Tapi Allah bi ilmihi, karena ilmu yang dimiliki oleh Allah, wa hikmah dan juga hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin Allah itu berkehendak sesuai kehendaknya sendiri tanpa ada sebab. Ada sebabnya, Allah itu berkehendak. Tidak mungkin illa bi mujarradil masyiati wa mahadil iradati. Sama. Masyiah itu ya berkeinginan atau berkehendak. Al iradah juga ya mirip ya. Mirip ya. Saya artikan sama ya. Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berkeinginan gitu ya. Allah itu sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki, tetapi ketika berkehendak itu pasti dengan ilmu dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man zanna bihi annahu idza sadaqahu fi ruhbati wa ruhbati wa tadarra'u ilaihi wa salahu wasti'an bihi wa tawakkalai annahu yuhibuhu wa la yu'tihi ma salufa qazana bihi dhannasu wa zanna bihi la fi ma huwa ahluhi. Hadirin rahimakumullah. Barang siapa orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membenarkan di dalam rohbah, ini ada kata rohbah. Rohbah itu berharap, rohbah itu takut. Nah, di dalam mengharap, takut, wa tadarru ilahi, tadarru itu merendah ya. Tadarru itu DP, merendah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian Allah membiarkan dia tidak memberikan sesuatu padanya, sesuatu yang ia minta, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka bertentangan apa yang menjadi hak atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Apabila ada orang rohbah, tadarru, sa'ala, isti'an, tawakal kepada Allah, ya. Maksudnya siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah membiarkannya. Nah, tidak mungkin Allah membiarkan orang itu. Berarti orang yang berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, minta kepada Allah, memohon kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan orang itu.
Allah pasti akan memberi sesuatu kepadanya sesuai yang ia minta kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita. Bagaimanapun kondisinya, tidak boleh putus asa. Ketika kita takut kepada Allah, maka Allah pun tidak akan meninggalkan kita. Takutnya kita kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada binatang buas atau yang lainnya. Dan barang siapa yang tunduk merendah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita. Allah pasti akan yu'tihi masa'alahu. Allah akan memberi kepadanya sesuatu yang ia minta. Jadi ketika memohon kepada Allah, ya sudah tenanan. Ketika kita curhat kepada Allah, ya udah curhatnya beneran gitu ya. Sampai nangis-nangis kepada Allah, udah. Jadi harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Allah tidak mungkin membiarkan. Ketika ada hambanya yang curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, sampai menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mungkin membiarkannya. Allah pasti akan memperhatikannya. Itu harus kita yakini. Maka ketika beribadah harus dilakukan dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, dengan semangat. Jangan sampai ibadahnya malesan. Kenapa? Karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sedang beribadah. Allah akan memperhatikan dan Allah akan memenuhi, memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Maka ketika kita sa'ala isti'an kepada Allah, memohon kepada Allah, ya memohonnya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai memohon kepada Allah disamben, ya. Maka zikir dan doa jangan samben. Seriuslah kalau zikir kepada Allah. Zikir sampai ngerumpi sama sebelahnya. Kira-kira gimana? Di hadapan Allah zikir kok sambil ngerumpi. Kita sambil, misal orang berdoa kita amin amin sambil jawilan gini-gini ya. Kira-kira gimana Allah? Loh, kamu itu tak lihat mau saya kasih kok malah do jawil-jawil kayak gini, gitu ya. Maka dalam urusan ibadah kita harus semangat ya, tidak boleh semaunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Kita hanya sekedar mempelajari apa yang ada dalam kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Dan mudah-mudahan juga ngefek untuk jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Nabi, siapa yang mau thalabul ilmi akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.